Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada malam hari ini kita akan kembali ke aktivitas rutin dari Majelis Kopi, yaitu diskusi atau kita sebutnya bincang buku. Pada malam ini kita akan membahas buku dari karya Franz Magnus Suseno, biasa kita akrab dengan menyebutnya Romo Franz, dengan judul Pemikiran Karl Marx, dari sosialisme utopis ke perselisihan revolusionisme. Pada malam ini yang akan menemani kita untuk membahas lebih dalam atau lebih mengenal bagaimana Romo Franz melihat bagaimana pemikirannya Karl Marx. Kita sudah ditemani Ojan dengan Bung Aziz. Oke, untuk efisiennya waktu, jadi diskusinya kita ini akan pindah dari pembicara pertama ke pembicara kedua. Langsung kita akan minta tanggapan atau tanya jawab dari teman-teman. Oke, untuk Kak Ojan saya persilakan 15 menit waktu yang diberikan oleh penyelenggara. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Membaca buku ini yang saya ingin paparkan di sini sebenarnya pengalaman membaca saya dengan buku dari Romo Magnus Suseno. Nah, kalau di buku ini dia memulai dari sosialisme sendiri sebenarnya sudah jauh sebelum Marx muncul. Jadi di awal-awal buku itu membahas bagaimana sosialisme purba, ada beberapa tokoh sosialisme purba yang konsep sosialisme komunismenya itu masih sangat masih sangat mentah. Nah itu sampai ke Marx. Marx sendiri sebenarnya lahir di Prusia. Prusia itu bagian dari Jerman Utara. Nah di Prusia awalnya dia tertarik di sastra, terus tertarik hukum. Dia lahir dari pasangan Yahudi sebenarnya. Jadi memang dia berdarah Yahudi, si Marx. Kemudian dia saat orang tuanya, bapaknya pindah konvert ke Protestan waktu itu, di buku ini digambarkan Marx sudah mulai ilfil dengan agama, karena semudah itu orang pindah agama karena memang tekanan terhadap Yahudi sudah mulai muncul waktu itu. Jadi posisi sebagai Yahudi tidak diuntungkan secara politis dan beberapa hal yang tidak menguntungkan identitas Yahudi. Nah, terus Marx oleh bapaknya itu disuruh untuk kuliah hukum, dan kemudian karena situasi politik di Prusia tidak ada banyak sensor di Prusia. Akhirnya dia pindah ke Berlin. Di Berlin dia masuk universitas dan berkenalan dengan Hegel. Di situ pertama dia berkenalan dengan filsafat Hegel dan langsung dia jatuh cinta lah dengan Hegel yang
eh, apa fokusnya Hegel ini kan sebenarnya di rasionalitas, dialektika, dan bagaimana manusia akan berdialek secara terus-menerus mencari kebenaran sampai pada level peradaban yang tinggi. Jadi dari Hegel, Marx belajar bahwa manusia itu akan berdialektika terus. Jadi kebenaran itu tidak barang yang statis. Kebenaran itu akan berdialektika terus, berdialektika terhadap pemikiran dan berdialektika terhadap zaman. Kebenaran hari ini bisa jadi akan dinegasi oleh situasi dan kebenaran di masa depan. Jadi itu yang diajarkan Hegel, dan harapannya menurut Hegel akan ada nanti kebenaran absolut, di mana semua setelah manusia berdialektika dengan kebenaran dan saling melengkapi, akan tercipta nanti peradaban yang akan lebih baik dan lebih tinggi lagi. Jadi prosesnya tidak terputus. Itu yang dari Hegel. Terus kemudian Marx menyadari waktu itu bahwa filsafat Hegel ini bagus, tapi ternyata bertolak belakang dengan situasi di masyarakat. Situasi di masyarakat waktu itu di Berlin, di Prusia, justru sensor dari pemerintah itu begitu kuat gitu. Jadi tidak banyak kebebasan waktu itu. Nah, Marx menyadari kenapa di universitas orang belajar tentang filsafat Hegel, tapi tidak ada perubahan di masyarakat. Nah, akhirnya dia berpikir, ini filsafat kalau cuma begini-begini, apa yang akan dibawa oleh filsafat kalau cuma habis di diskusi antar intelektual saja. Akhirnya Marx berkeyakinan filsafat itu harus mengubah. Tidak bisa dia bermain di diskursus saja, dia harus turun sampai ke masyarakat. Nah, Romo Franz Magnus Suseno di sini memuji Marx sebagai satu-satunya filsuf yang bisa mentekniskan pemikirannya. Di kemudian hari, Marx lah satu-satunya filsuf yang tidak bermain di ide tok. Dia turun langsung dan dia tekniskan dalam karya-karya tulisnya itu, dia berusaha tekniskan bagaimana sampai filsafat itu applicable gitu. Tidak hanya sebagai dongeng saja. Nah, di situ di Berlin Marx masuk ke, ada istilahnya kaum Hegelian muda. Kaum Hegelian muda ini orang-orang pengikut Hegel yang garis radikal. Karena ada pengikut Hegel yang garis kanan, ada pengikut Hegel yang garis kiri. Marx masuk di yang radikal kiri. Dia masuk di perkumpulan itu sebagai anggota termuda, yang akhirnya kemudian di kalangan komunitas radikal itu dia anggota paling radikal. Jadi kelompoknya ini sudah radikal, si Marx ini yang paling radikal di kelompok radikal itu. Nah, akhirnya dia pindah ke Paris karena banyak hal. Waktu itu dia sudah bermain di jurnalisme juga. Dia sadar bahwa ide ini harus dikabarkan. Dia bermain di media dan media cetak dan jurnalis. Akhirnya di bredel juga, disensor. Tidak nyaman, dia pindah ke Paris karena waktu itu di Eropa negara paling bebas waktu itu adalah Prancis. Setelah revolusi Prancis, kaum feodal tumbang, Prancis lah negara yang paling bebas di Eropa waktu itu.
untuk ide-ide. Dia masuk ke sana, dia berkenalan dengan Feuerbach, bagaimana cara pengucapannya itu? Feuerbach. Nah, di sana dia berkenalan dengan Feuerbach dan berkenalan dengan Friedrich Engels. Nah, si Friedrich Engels ini kalau partner kalau di cerita Sherlock Holmes ada partnernya itu, siapa itu? Ada partnernya Sherlock Holmes itu, Watson siapa? Ya, Watson. Nah, mereka ini tandem jadinya sampai di akhir hayatnya Mars, mereka akan tandem. Dan Engels ini kan yang akan menerbitkan beberapa tulisan karya Mars yang tidak sempat dipublis dan disensor untuk dipublis itu pada masanya. Itu di Prancis inilah banyak hal yang dia lakukan. Dia menulis naskah-naskah Prancis, dia menulis Jerman ideologi, kemudian tapi karena tekanan dari Berlin dengan gerakan yang dia buat di Prancis, akhirnya di Prancis juga dia menikah akhirnya. Tekanan dari Berlin karena gerakannya di Prancis ini, akhirnya dia diusir dari Prancis. Dia akhirnya jadi stateless. Stateless itu orang yang tanpa negara, maksudnya tidak ada kewarganegaraan. Nah, dia beralihlah ke Brussels. Dia ke Brussels. Kemudian di Brussels, saya pinjam dulu. Banyak detail-detailnya. Di Brussels, terus pindah lagi ke Köln di Jerman, terus dia berakhir di Inggris. Di Inggris dia banyak melakukan perenungan. Saya percepat saja ya karena waktunya kita ini. Di Inggris dia banyak melakukan perenungan. Ada yang orang bilang masa Mars muda dan Mars tua. Nah, masa Mars tua ini kebanyakan di Inggris. Dia banyak melakukan kajian, melakukan perenungan, mematangkan materialisme historis. Materialisme historis itu yang dia matangkan di Inggris sampai Das Kapitalis. Nah, Das Kapital itu dan sebenarnya ada banyak hal juga yang melatar belakangi bagaimana munculnya Mars, sampai kenapa Mars sampai begitu gilanya ingin merubah sesuatu. Karena ada banyak hal, ada revolusi industri, revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi Prancis, itu yang membingkai kemunculan Mars dengan bagaimana Mars menyusun pola pikirnya. Mungkin di awal itu dulu, mudah-mudahan bisa kita gali lagi. Oke, terima kasih Kak Ojen. Kita lanjut ke Bung Aziz tentang bagaimana melihat atau bagaimana mengenal Marx. Silakan, 20 menit tadi saya sudah berbisik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Om Swastiastu. Sebelumnya saya mau bilang, sebenarnya saya belum sempat baca bukunya. Sempat dihubungi Tari, saya bilang saya belum baca bukunya, tapi memang pernah dengar bukunya dan kebetulan saya juga belajar sedikit tentang Marx. Makanya juga jadi dengar-dengar bagaimana sanggahan-sanggahan terhadap buku Marx ini. Tadi juga sempat saya baca kerangka daftar isi itu, kemudian sempat baca tanggapan dan catatan kritisnya. Nah, sebelum ke situ yang perlu kita garis bawahi secara sederhana, mungkin juga sudah sempat disinggung, pikiran Marx itu ditentukan sama 3 hal. Pertama,
revolusi industri di Inggris, kemudian uh, revolusi Prancis, terutama dalam hal politiknya, kemudian yang terakhir Jerman. Nah, perlu juga yang kita lihat kenapa seorang Marx itu lahir. Artinya seorang jenius itu lahir di Jerman. Karena di masa itu, walaupun Jerman secara struktur ekonomi politik masih berbentuk kerajaan, waktu itu kan Prusia itu masih dalam bentuk satu aliansi konfederasi bersama Austria juga Rusia. Jadi ada tiga itulah struktur kerajaan feodal. Dibanding Inggris yang sudah istilahnya dalam term Marxisme itu sudah melakukan revolusi borjuis. Jadi sudah ada kelas, sudah ada kapitalis sama proletariat. Sementara di Jerman itu masih betul-betul terbelakang, negerinya masih agraris. Tetapi satu keunggulan Jerman pada saat itu di bidang filsafatnya. Nah, hal ini juga dilatar belakangi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dua negara tadi, di Prancis maupun di Inggris. Para intelektual Jerman itu berjuang mati-matian bagaimana memikirkan apa yang belum ada di Jerman, dan ini harus kita persembahkan bagi bukan Jerman sebenarnya, Prusia pada saat itu, terutama di masanya Hegel, bagaimana melakukan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, sehingga filsafatnya itu begitu maju. Jadi ya mungkin itu dulu, mungkin sedikit pengantar bagaimana para pemikir filsuf yang ternama itu kemudian melahirkan Hegel, kemudian Marx itu bisa ada. Nah, yang kemudian yang saya lihat kalau soal Marx, kebanyakan orang juga lihat dia hanya sebagai filsuf, tetapi dia bukan dilihat sebagai aktivis politik, bukan dilihat sebagai penggerak, organizer gerakan sendiri. Kalau dalam ilmu sosiologi kan dia ditempatkan sebagai tokoh sosiologi klasik. Tapi kalau dalam term Marxis yang terutama terjadi revolusi setelah Marx mati, orang melihatnya sebagai aktivis politik, karena orang tidak hanya melihat Das Kapital, tidak hanya melihat manifesto komunis misalkan, tidak hanya melihat manuskrip ekonomi politik, tapi dia dilihat sebagai aktivis itu. Kan ada dia punya ada gumamnya itu yang bilang para filsuf tidak boleh hanya sekedar menafsirkan. Nah, itu sebenarnya juga kritik langsung terhadap para Hegelian muda yang sudah disinggung Ojan tadi, terutama Furba itu salah satu orang yang paling terkemuka di dalam kelompok Hegelian muda tadi. Tapi kritiknya salah karena seolah agama ini yang menjadi penyebab masyarakat ini timpang. Tapi Marx jawab bukan agamanya, tapi struktur sosial ekonomi yang mendasarinya. Nah, kemudian yang mungkin terakhir, nanti kita akan berkembang diskusinya. Saya persingkat saja, nanti kan juga kita tidak boleh juga banyak ini. Yang terakhir saya mau bilang, Marx ini juga tidak langsung jenius begitu, dia pernah masa-masa labilnya. Jadi tadinya kan dia bergelut di bidang filsafat, bergelut di bidang, ya awalnya kan dia ambil profesi hukum, kemudian beralih ke filsafat itu. Karena tendensi dia punya tendensi teoritik sekali begitu orangnya. Pengaruh, jadi orang melihat Marxisme ini hanya seorang Marx. Orang tidak melihat Friedrich Engels. Jadi
karya-karya Marxis itu kan banyak, tapi itu juga orang tidak lihatnya hanya apa, kalau orang yang biasa mungkin melihat ini hanya karya Marx sendiri, atau Das Kapital itu bagaimana bisa diselesaikan dalam 40 tahun, itu ada sumbangsi Friedrich Engels itu. Kalau mau dilihat perjalanan Marx, bagaimana dalam karya-karyanya itu sebenarnya dia masih idealis dalam pengertian filsafat ya, bukan dalam pengertian sehari-hari. Maksudnya kerangka berpikirnya masih belum menyentuh realita. Dia terlalu banyak bergelut di filsafat, bahkan menyerang hal-hal yang apa istilahnya spiritual, misalkan kayak agama dia kritik seperti itu. Tapi kalau kita sempat nonton filmnya Mark Muda, itu Engels mengingatkan dia bahwa kritik itu tidak akan menyelesaikan juga, kita tidak ada bedanya dengan purba, itu juga tidak mengubah apa-apa. Justru Engels lah yang mengenalkan dia bagaimana kelas buruh atau proletariat itu yang bisa membebaskan umat manusia dari pembebasan itulah. Karena dari Engels juga yang sebenarnya punya penelitian Marxis yang pertama, yang paling utama, mulai studi tentang gerakan buruh di Inggris. Jadi kalau Marx mulai dari filsafat, tapi Engels ini orangnya praktis, dia langsung bisa dibilang karya kelas tertindas awal. Mungkin itu dulu. Jadi di bagian terakhir itu kalau saya lihat, kalau kita mengenal Marx tidak boleh juga melupakan sahabatnya, karena sahabatnya ini punya pengaruh besar juga terhadap dia, bukan hanya Marx yang memberikan pengaruh terhadap Engels. Begitu. Oke. Ya, sekian pemaparan dari dua pembicara kita untuk malam ini. Untuk teman-teman silakan ini ajukan jari atau tangannya untuk bertanya. Atau saya tambahkan sedikit. Oke, ya. Saya ingin menggambarkan sedikit bagaimana uniknya Marx ini. Nah, Marx ini sebelum membaca buku ini, yang menurut Romo Franz sebenarnya buku ini juga cuma pengantar sebenarnya, karena tidak mungkin dia menuangkan dalam buku ini. Dia bilang kecanggihan pemikiran Marx dalam buku yang setipis ini gitu. Karena sebelum saya baca buku ini, saya cuma dengar Marx ini kan dari diskusi-diskusi di kampus, dari banyak hal lah yang umum-umum. Tapi setelah saya baca buku ini, ternyata Marx itu memang lebih detail lagi dari apa yang kita pahami sebelumnya. Ada ungkapan-ungkapan agama adalah candu, atau terkenal dengan komunis itu ateis. Nah, itu ternyata tidak semudah itu sampai pada kesimpulan itu. Ada banyak detail-detail yang mesti diketahui kita sebagai pembaca untuk memahami latar belakang kenapa pernyataan-pernyataan itu muncul. Nah, sebenarnya Marx kagum sama Ludwig Feuerbach tadi itu, karena Feuerbach ini mengkritik Hegel, karena Hegel masih menerima kehadiran agama dan negara. Jadi Hegel menyatakan bahwa kebenaran absolut, setelah manusia itu berdialektika mencari kebenaran absolut itu sebenarnya simboliknya ada di agama dan negara. Itu dikatakan oleh Hegel bahwa kebenaran absolut itu kalau dalam simbol dia agama dan negara, tapi kalau dalam praktek dia adalah hasil
hasil semua dialektika yang sudah kita lakukan. Nah, jadi Hegel masih memaklumi adanya negara dan agama. Si Feuerbach ini mengkritik itu. Dia mengatakan Hegel ini dia apa ya? Dia cuma kritik seolah-olah. Dia mengatakan Hegel ini seolah-olah mengkritik, seolah-olah kritis gitu. Filsafat seolah-olah. Dia sudah mengkritik banyak hal. Dia sudah berdialektika, sudah benar sebenarnya caranya berpikir Hegel, tapi di ujung kesimpulannya dia masih menerima agama dan negara yang menurut Feuerbach itu sumber keterasingan manusia. Ada istilah alienasi manusia yang berasal dari hak kepemilikan pribadi. Jadi hak kepemilikan pribadi, cara berproduksi itu yang membuat manusia terasing dari dirinya sendiri. Nah, menurut Feuerbach, manusia menciptakan agama itu untuk karena dia tidak bisa mengekspresikan kebaik. Jadi Feuerbach itu meyakini semua manusia itu baik sebenarnya, baik semuanya. Tapi karena pola-pola produksi dan pola-pola ekonomi menjadikan kita akhirnya bersaing, saling menjatuhkan, bahkan mau membantu orang miskin pun kita ada hitung-hitungan, ada untung ruginya tidak bagi saya. Sebegitunya sistem ekonomi produksi membentuk manusia, akhirnya manusia tercerabut dari hakikatnya sebagai orang baik. Karena manusia dasarnya orang baik, dia membuat agama sebagai pelampiasan kebaikannya. Begitu menurut Feuerbach. Pelampiasan kebaikannya karena tidak bisa dia lakukan di kehidupan sehari-hari, sudah terpola dengan sistem ekonomi tadi. Dibuatlah agama. Di agama itu di sana tersimpan kebaikan, Maha Pemurah, Maha Adil, yang semua yang baik-baik. Dan itu sayangnya menurut Feuerbach itu dimenaragadingkan dalam konsep Tuhan. Jadi manusia memaklumkan, ya maklumlah kita jahat, kita kan manusia, bukan Tuhan. Yang baik itu Tuhan. Nah, menurut Feuerbach ini letak kekacauan ini. Harusnya yang ada di agama itu yang kebaikan itu dari teolog dia harus jadi antropolog. Itu yang membuat Marx terpesona dengan Feuerbach. Sebelumnya Marx terpesona dengan Hegel. Saat Feuerbach mengkritisi Hegel, Marx begitu terpesona dengan Feuerbach dengan kritikannya ini. Menurut Franz, Feuerbach inilah yang memberikan fondasi ateisme yang akhirnya diikuti oleh Marx. Selanjutnya juga diikuti oleh Nietzsche menurut Franz. Selanjutnya juga akan diikuti oleh beberapa pemikir-pemikir lain. Nah, nah tapi Marx akhirnya mengkritik lagi si Feuerbach ini. Menurut Marx, oke, saya sepakat bahwa agama itu, manusia itu menciptakan agama untuk menyimpan hal-hal baiknya. Dia petikan dan dia gembok di agama. Dan manusia juga menciptakan negara untuk memastikan kebaikan itu ada. Menurut Marx, sebenarnya kalau manusia kembali ke hakikatnya, sistem ekonomi dan produksi ini tidak menceraikan manusia dari hakikat kebaikannya. Tidak perlu agama dan tidak perlu negara sebenarnya. Karena manusia pada dasarnya baik. Nah, jadi
setelah dia kritisi lagi Feuerbach ini, dia bilang tidak bisa hanya sampai di agama, tidak karena Feuerbach menyatakan sumber masalah utama, penyebab utama keterasingan manusia itu adalah agama dan negara. Si Marx bilang tidak bisa berhenti di situ, harus lebih radikal lagi, harus lebih radik lagi, harus lebih mengakar lagi. Setelah dia berproses perenungan, Marx akhirnya berkesimpulan hak milik pribadi yang menjadi penyebab utama. Negara dan agama itu hanya efek, karena manusia sudah terbentuk begitu. Ya, efeknya manusia menciptakan agama dan menciptakan negara. Bukan agama dan negaranya yang salah, tapi situasi yang membuat manusia menciptakan dua itu. Nah, itu yang akhirnya Marx berkesimpulan bahwa hak milik pribadi lah yang menjadi sumber masalah. Ada yang punya harta, ada yang tidak. Ada yang punya modal banyak, ada yang tidak. Itu yang membuat sesuatu itu kacau, sistem sosial itu kacau. Dan Marx memprediksi dalam materialisme historisnya bahwa suatu saat nanti akan ada masa di mana sistem ini akan runtuh. Sistem ekonomi kapitalis, produksinya akan runtuh, karena dengan semangatnya Hegel tadi bahwa manusia itu peradabannya akan berdialektika terus, akan mencari posisi yang lebih tinggi lagi. Dan Marx memprediksi di suatu saat akan muncul satu peradaban sosialis, yang tanpa hak milik pribadi. Itu akan digagas nanti oleh revolusi proletar. Jadi proletar ini orang-orang miskin ya, kaum pekerja buruh. Itu akan mengambil kekuasaan, akan melakukan revolusi. Orang akan mengambil alih kekuasaan dan akan menjalankan kediktatoran proletariat. Kediktatoran proletariat ini akan bertahan menjamin semuanya terkontrol, karena baru habis revolusi pasti masih goncang. Ya, sampai situ. Ya. Sembari teman-teman memikirkan pertanyaannya, kebetulan sebelum datang kemari teman-teman sudah juga dibagikan beberapa ringkasan tentang bagaimana buku yang ditulis dengan Romo Franz Magnus Suseno. Ada yang ingin saya tanyakan ke dua pembicara kita malam ini. Sebenarnya tadi kau jangan menjawab dari bagaimana Franz Magnus Suseno melihat sebenarnya asal pemikiran Karl Marx itu dari mana? Hegel kah, Feuerbach kah, atau ada juga yang biasa bilang materialisme atau refleksi pemikiran, kayak mulai dari fakta yang dia lihat. Sebenarnya kalau kita mau melacak pemikiran atau filsafat Marx itu asalnya dari mana? Mulai dari Aziz dulu atau Aziz dulu? Saya dulu. Ya. Oke. Dua-dua aja sebenarnya. Jadi teorinya Marx soal materi, sebenarnya ada yang bilang materialisme historis, materialisme dialektika historis, MDH biasa. Tapi sebetulnya itu tidak seperti itu. Ada dialektika materialis dan materialisme historis. Jadi dialektika diambil dari Hegel. Tapi soal konsepsi, soal filsafat landasan materialis itu dari Feuerbach. Cuma orang kadang menggambungkan. Tidak dilihat beda ini baru, karena
walaupun pijakannya sama, tapi sebetulnya kalau Marx sendiri bilang purba itu idealis karena hanya banyak berkurung di dalam sebuah apa begitu. Saya lupa kehidupannya purba itu seperti itu. Dia seorang introvert sekali, tidak pergi terjun apa begitu, tidak masuk dalam soal apa perdebatan yang lebih ini, ya seperti itu. Kemudian juga penafsirannya soal agama itu terlalu vulgar, terlalu bias kemana-mana, jadi orang benci dia, seolah-olah ateisme adalah segalanya, padahal bukan itu yang masuk. Nah cuman memang landasan materialis Marx itu dari purba, keberaniannya mengkritik Hegel. Nah kemudian juga ada tulisan tahun 99 kalau tidak salah, tulisannya saya lupa siapa namanya, Errol Smith, judulnya itu kritik Marx apa Hegel, judulnya itu. Jadi perbedaan dasar mereka itu hanya di letak filsafatnya. Marx itu sampai mati memegang teori dialektikanya Hegel, tetapi berdiri di pijakan yang berbeda. Pijakan yang berbeda yang dimaksud ini adalah materi yang lebih primer kan, sehingga dia untuk membedakannya itu dia meneliti soal materialisme historis menggunakan konsepsi dialektikanya Hegel tadi. Sembari dia pelajari misalkan karena Ingalls yang kebetulan juga di Inggris, dia pelajari Adam Smith, David Ricardo, kemudian siapa semua itu, ya tokoh-tokoh ekonomi politik Prancis, Inggris ini. Jadi ya ada perkawinan pemikir-pemikir terdahulu dari itu dia ambil. Kayak saya bilang tadi ini yang pengaruhi dia itu secara pemikiran itu 3 negara itu, tokoh-tokoh dari situ. Kalau di Prancis kan ada Saint-Simon, ada Charles Fourier, ada Robert Owen, segala macam yang dianggap tokoh-tokoh sosialis yang utopis. Nah di sini Magnus Suseno bilang, pada kesimpulannya saya lihat juga pada akhirnya kalau melihat kenyataan sekarang, misalkan Uni Soviet sudah runtuh, kemudian negara-negara sosialis tidak berkembang, komunisme sudah mati, kapitalisme tetap berjaya. Sama dengan kritiknya Francis Fukuyama juga, kapitalisme adalah akhir dari sejarah. Yang saya mau bilang adalah kekeliruan Magnus ini juga dia melihat Marxisme ini hanya sekedar soal politik, tapi bukan ke hal-hal yang lainnya. Dia melihatnya sebagai dogma begitu. Nah sehingga dia tidak melihat misalkan ada dinamika di dalam sebuah rezim. Misalkan di dalam rezim yang paling dilihat sebagai komunis itu Uni Soviet, dia tidak melihat misalkan ada degenerasi birokrasi yang sebenarnya ditentang oleh Marx. Jadi tokoh-tokoh komunis tanda kutip ini, misalkan Stalin yang setelah menggantikan Lenin itu melakukan banyak penyimpangan, dan bagi saya pribadi, saya menganggap Stalin itu anti Marxisme karena misalkan dia bunuh Trotsky yang menganjurkan supaya kontrol produksi itu tetap dipegang sama dewan-dewan Soviet atau dewan buruh, tetapi dia malah menggunakan kekuasaannya untuk lebih menguatkan posisi birokrasi. Sedikit catatan, Uni Soviet, kita bicara Soviet, kalau bicara komunis juga kadang beriris kan. Uni Soviet pasca berdirinya itu mesin birokrasi itu masih bisa mesin birokrasi lama, jadi masih pakai mesin birokrasi rezim sebelumnya, rezim Tsar waktu itu sebelum digulingkan. Kenapa? Karena kelas buruh belum mempunyai kecakapan, buruh belum mempunyai skill untuk soal manajemen pabrik, misalkan dia menjadi manajemen misalkan di perkantoran, itu belum punya itu, karena kelas buruh rata-rata ya paling lulusan SMK, dia tidak mampu mengelola itu.
Nah itulah apa salah satu contoh kenapa misalkan orang melihat misalkan komunisme itu lah runtuh. Tapi kalau kita periksa, orang tidak melihat dinamika itu, atau tidak melihat Kuba yang sampai sekarang itu masih sosialis. Satu-satunya negara pasca Uni Soviet runtuh hanya Kuba yang bisa bertahan. Itu pun mengalami berbagai macam blokade, tekanan ekonomi. Nah, Marx juga mencontohkan hal-hal yang seperti itu sehingga dia anggap Marx ini utopis. Ada hal yang dia tidak lihat, misalkan kenapa revolusi itu tidak terjadi walaupun misalkan kekuasaan sudah dipegang. Uni Soviet kenapa bisa runtuh juga selain soal degenerasi birokrasinya. Dia butuh proletariat dari negara lain membantu itu. Dia butuh revolusi di Jerman, revolusi di Hungaria, kemudian revolusi seluruh dunia. Karena ini global, ini kapitalisme ini tidak bisa dilihat hanya di dalam satu negara. Pasti kelas kapitalis ini selalu akan menekan suatu negara yang akan menjadi mode, menjadi contoh yang baik. Kalau teorinya siapa ini? Yang seorang anarkis itu, dia akan menjadi contoh yang akan menularkan revolusi ke yang lainnya. Makanya dia harus dijatuhkan secepatnya. Itu kekeliruan Marx. Kalau saya. Karena dia tidak melihat itu. Kemudian yang kedua, Marx sendiri menekankan soal sebetulnya revolusi itu bisa terjadi kan ada dua. Ada situasi objektif, kemudian situasi subjektif, situasi gerakannya. Dua ini harus berdialektik, saling mendukung. Kalaupun kepemimpinan proletariat siap, tapi masyarakat tidak merasakan krisis atau tidak ada produksi tetap jalan segala macam, itu tidak akan terjadi revolusi itu. Produksi tetap jalan. Jadi dua-duanya kalau kita melihat revolusi Oktober Uni Soviet terjadi karena perkawinan dua situasi itu. Perang Dunia Pertama, kemudian juga Partai Bolshevik yang waktu itu siap dengan itu mengambil kekuasaan. Ya mungkin belum familiar kita dengan hal yang soal yang teknis kan pembahasannya. Apalagi soal Marxisme ini kan juga banyak variannya. Sampai dia bilang juga di situ banyak revisionis. Kayak misalnya Bernstein, kemudian Tarkowski yang dianggap oleh Lenin sebagai pengkhianat. Jadi artinya dia bukan, kalau kita melihatnya satu utuh, dia menjadi dogma. Jadi kalau diantara internal gerakan Marxis itu sendiri juga banyak varian juga. Ada yang Trotskis, ada yang ke Maois, misalkan dia lebih melekatkan pada perbedaan ini juga, revolusi kebudayaan segala macam. Tapi kalau yang Trotskis dia lebih bicara buruisme. Yang Lenin lain lagi. Leninisme. Nah, tapi kalau saya lebih percaya Leninisme kalau seperti itu, karena Lenin yang punya konsep yang lebih jelas tentang dengan Partai Bolsheviknya. Ya, entah gerakannya, kemudian teorinya lebih sampai relevan hingga kini, dia lebih praktis ketimbang bicara soal hal yang abstrak. Kalau menurut kau Jan ini, bagaimana Marx ini memperoleh filsafat Marx yang biasa kita sebut ini? Ya, hampir sama sih sebenarnya. Kalau di buku ini Marx jatuh cinta dengan filsafat itu, cinta secara dalam itu saat dia berkenalan dengan Hegel. Berkenalan dengan pemikiran Hegel, dia masuk dalam Hegelian muda, dia memang menceburkan diri begitu.
betul yang dikatakan Aziz tadi, setelah dia berkenalan dengan Feuerbach, Feuerbach meletakkan dasar-dasar materialismenya, karena di Hegel masih tadi itu Hegel masih belum materialisme murni begitu. Materialisme yang saya maksud filsafat materialisme ya, maksudnya materi yang apa penting gitu. Nah, konsekuensinya ya hal-hal yang tidak materi itu ya tidak ada. Yang misalnya sesuatu yang agama atau yang apa namanya itu yang ditekankan oleh Feuerbach. Nah, di buku ini juga sebenarnya membatasi pembahasannya di belum sampai ke Lenin, karena sebenarnya buku ini Franz Magnus Suseno ini membagi 3 buku sebenarnya. Setelah buku ini ada buku yang sama, serial yang sama, dia membahas lebih ke Lenin, itu pasca Mars. Nah, buku ketiganya dia membahas Mao. Nah, jadi dia memang menyekat itu di situ. Jadi kalau untuk filsafatnya dia lebih ke Hegel, sampai dia meninggal pun sebenarnya dia kagum sama Hegel. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Yang ibu-ibu, bapak-bapak, atau ada yang ingin bertanya tentang kehidupan percintaannya Marx? Oke, belum ada. Selanjutnya.